mengupas sedikit cara belajar universitas terkemuka dunia dari postingan pecah telur. Ini tentang cara belajar yang biasa diterapkan di Universitas Oxford, kemudian Harvard, kemudian MIT. Nah, tuh. Ini contohnya ya. Nah, ketika kita mendengar nama kampus terbaik dunia seperti Harvard, MIT, atau Oxford, banyak orang Indonesia langsung membayangkan ruang kelas super canggih dengan layar interaktif besar, teknologi digital di setiap meja, dan suasana belajar yang futuristik. Nah, bayangan itu wajar sebab ada anggapan bahwa semakin canggih teknologinya maka semakin efektif pula pendidikannya. Namun kenyataan tidak sesederhana itu karena di banyak ruang kuliah bergengsi para profesor masih menulis dengan kapur di papan tulis hitam atau spidol di whiteboard seadanya. Fenomena ini bukan tanda ketinggalan zaman atau kampus yang tidak mampu membeli teknologi mahal. Justru sebaliknya, hal ini adalah pilihan sadar. Profesor Gilbert Strang dari MIT yang dikenal di bidang matematika menegaskan bahwa mengajar dengan kapur membuat proses belajar lebih hidup karena penjelasan terbentuk perlahan dan memberi waktu mahasiswa untuk berpikir. Menurutnya, Talk membuat mahasiswa tidak hanya menerima informasi tetapi juga mengikuti alur logika yang sedang dibangun. Kemudian apa nih selanjutnya? Columbia Magazine juga pernah menulis bahwa bagi banyak pengajar matematika, papan tulis adalah bagian dari cara berpikir sebab menulis manual di papan mencerminkan ritme otak manusia yang tidak bisa digantikan oleh slide. Penelitian apa nih? Tunggu nih sini. Penelitian turut memperkuat hal ini. Studi di Sri Venkateswara Agricultural College di India menemukan bahwa mahasiswa memang melihat PowerPoint unggul dalam kejelasan visual dan organisasi materi, tetapi mereka merasa lebih paham ketika belajar dengan metode papan tulis karena bisa berinteraksi dengan dosen dan mencatat pelajaran dengan lebih runtut. Runtut atau nurut? Runtut. Hal penelitian lain dari University of Michigan menunjukkan bahwa mahasiswa lebih mudah mengingat materi yang dijelaskan bertahap lewat papan dibanding materi yang ditampilkan sekaligus lewat slide. Bahkan riset di bidang kedokteran oleh tim peneliti yang dipublikasikan di PubMed memperlihatkan adanya lonjakan pemahaman mahasiswa dari sekitar 41% menjadi 90% setelah mereka mengikuti sesi talk virtual atau sesi berbicara dengan menulis. Kapur tulis ya secara virtual. Di Harvard, metode papan tulis ini bahkan menjadi bagian resmi dari kegiatan akademik. Melalui Project Zero, Harvard mencatat bahwa format Talk digunakan bukan hanya dalam kuliah, tetapi juga dalam diskusi riset, di mana para peneliti diwajibkan menjelaskan ide mereka tanpa bantuan slide untuk menguji kejernihan logika yang dibangun. Begitu pula Oxford dan kampus lain, banyak dosen di bidang matematika, fisika, dan filsafat tetap setia dengan papan tulis tinggi yang bisa menampung deretan persamaan panjang karena hal ini dianggap lebih jujur menampilkan proses berpikir dibanding sekedar memindahkan file presentasi. Alasan lain yang membuat papan tulis tidak ditinggalkan adalah kepraktisan. Papan tulis tidak butuh listrik, tidak ada risiko perangkat lunak macet, dan bisa langsung digunakan kapan saja. Time Higher Education pernah menuliskan bahwa para matematikawan di Harvard menganggap papan tulis lebih sesuai dengan laju pemikiran manusia karena menulis manual memberi jeda bagi mahasiswa untuk mengikuti sekaligus mencerna. Namun tentu teknologi tetap punya tempat untuk materi yang penuh grafik, animasi atau visual kompleks. Layar interaktif atau presentasi digital lebih tepat digunakan. Karena itu di banyak kampus top yang dipilih bukan papan melawan layar, tetapi bagaimana mengkombinasikan keduanya agar sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.
Dari semua fakta ini kita bisa menarik pelajaran yang penting untuk masyarakat Indonesia. Kita sering mengira bahwa kualitas pendidikan yang hanya diukur dari canggihnya teknologi yang dipakai. Padahal inti pendidikan ada pada bagaimana pengetahuan itu ditransfer. Bagaimana logika dibangun dan bagaimana interaksi terjalin antara pengajar dan pelajar. Jika kampus kelas dunia saja masih mempercayai kapur dan papan tulis sebagai alat efektif untuk berpikir, maka seharusnya kita pun sadar bahwa teknologi hanyalah alat bantu. Kesadaran ini penting supaya bangsa ini tidak terjebak pada pencitraan futuristik, melainkan fokus pada hal yang lebih mendasar, kualitas interaksi, ketulusan mengajar, dan kemampuan membangun logika. Karena pendidikan sejati bukan soal canggihnya alat, melainkan sejauh mana pengetahuan bisa hidup di dalam pikiran para pembelajarnya. Betul sih, saya setuju juga dengan tulisan ini, karena pada saat saya kecil waktu SD dulu, itu ketika guru menjelaskan, setiap murid yang ada di kelas harus memusatkan perhatian kepada penjelasan yang diterangkan oleh guru. Kita duduk di meja, itu tangannya harus lipat tangan, pandangan harus tertuju kepada guru yang sedang menjelaskan. Tidak boleh toleh kiri, toleh kanan, lihat kiri, lihat kanan, itu nggak boleh. Biar fokus dan konsentrasi. Yang kedua, guru selalu menuliskan di papan dan intisari apa yang disampaikan, apa yang dijelaskan, kita salin ulang di buku catatan. Kemudian diberi soal latihan dan selanjutnya jadi tugas gitu. Dan untuk belajar eksak, khususnya matematika, fisika, kimia, itu setelah kita memahami sampai paham, baru kita berlatih atau diberi soal. Kemudian kita harus ulang-ulang lagi tuh, ulang lagi, dan ulang lagi mengerjakan soal-soal agar kita paham. Dan pernah diingatkan oleh seorang guru matematika saya ketika SMA, jangan pernah kita malas untuk menulis soal, menulis jawaban dengan jalannya. Kita tulis terus. Ketika nanti pada saat ujian ataupun pada saat ditanya dengan soal itu, kadang ingatan kita bisa lupa, tapi tangan kita itu bisa mengingat apa yang sering kita tulis. Kadang dibantu dengan coret-coret apa yang kita tulis, rumus-rumusnya dan jalannya untuk menyelesaikan soal tersebut. Itu jadi dibantu oleh tangan kita. Tangan kita itu malah mengingat juga selain otak kita yang mengingat. Oke, demikian informasinya. Semoga bermanfaat.